Bab 32. Ada apa sebenarnya sayang? Abang nggak ngerti, tolong jelasin. Kenapa sih wanita bisa serumit ini? Penuh teka-teki. Atau aku yang nggak peka? Tapi aku nggak merasa ngelakuin kesalahan. Brian kini sudah duduk tepat di samping Clara, menyibakkan rambut wanita itu yang menutupi sebagian wajahnya. Benar sudah pipinya kini dibasahi air mata. Lalu Clara memeluk Brian dengan sangat erat. Wajahnya terbenam di dada lelaki itu. Maafin aku karena kehadiranku dalam hidup kamu. Kamu nggak bisa menikahi orang yang kamu cintai. Tangisnya pecah dan wanita itu pun terisak. Brian bingung, benar-benar bingung dengan sikap istrinya. Ia memilih diam sejenak, membiarkan wanita itu tenang terlebih dahulu. Ia mengusap pelan rambut istrinya. Walau sebenarnya ia tak mengerti apa maksud semua ini. Kamu barusan nyebut diri kamu dengan sebutan aku. Ada apa sebenarnya? Apa yang mengganggu pikiranmu sayang? Tolong jangan seperti ini, ucap Brian lirih. Melihat istrinya seperti itu ia pun merasa sangat kacau. Clara melepaskan pelukannya dari Brian, ia menghapus air mata yang membasahi pipinya. Boleh nggak bertanya sesuatu? Tapi kamu harus jawab jujur. Tanya apapun yang kamu mau, akan abang jawab. Asalkan kamu jangan seperti ini lagi, apalagi sampai nangis-nangis gitu. Brian menggenggam kedua tangan Clara. Andai kita nggak bertemu dan menikah tahun ini, apa kamu akan melamar dan menikahi Tisya? Clara menatap lekat pada Brian, sungguh ia ingin mengetahui kejujuran lelaki di hadapannya. Brian mengangguk pelan, artinya ia mengiyakan pertanyaan Clara. Makasih udah jawab jujur. Clara tersenyum, ia puas dengan jawaban Brian. Sementara lelaki itu masih saja bingung dan tak mengerti, ia mencoba berpikir mengaitkan segala hal dan kemungkinan yang menyebabkan Clara menjadi seperti ini. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, ia menuju meja kerja dan membuka laci itu, meraih kotak berisi surat dan foto. Ia yakin selama ia pergi tadi Clara pasti memeriksa sesuatu. Apa karena ini? Kamu pasti membaca ini, iya? Tanya Brian dengan penekanan. Membuat Clara panik dan ketakutan. Maaf bang. Nggak bermaksud lancang untuk melihat barang-barang pribadi kamu. Clara mengatakan itu dengan suara yang bergetar. Ia takut Brian akan marah besar padanya. Nggak seharusnya kamu melihat ini sayang. Ini hanya masa lalu. Brian membuka kotak itu, merobek surat dan foto yang ia yakini menjadi penyebab perubahan sikap istrinya. Ia merobeknya menjadi bagian kecil-kecil lalu membuangnya ke tempat sampah. Clara terbelalak melihat itu, padahal menurutnya Brian tak perlu segitunya. Lalu Brian kembali mendekati Clara yang masih duduk di tepi ranjang. Sekarang, kamu dan dialah masa depanku. Brian memegang pundak Clara lalu satu tangannya turun mengusap lembut perut istrinya. Sumpah demi apapun abang sangat menyayangi kalian berdua. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Apalagi tentang masa lalu. Lalu memeluk erat wanita yang sejak tadi hanya terdiam terpaku, dan kini Clara kembali menangis terisak. Terima kasih bang, semoga selamanya seperti ini, ucapnya sambil terisak. Brian mengusap lembut punggung Clara dengan penuh kasih sayang. Hingga tangisnya benar-benar reda. Brian masih membiarkan istrinya menangis, meluapkan segalanya di dalam dekapannya. Wanita memang sulit dipahami mulai dari perasaan dan segala sikapnya. Semenjak berbulan-bulan hidup bersama Clara, ia merasa hidupnya begitu banyak kejutan dengan segala tingkah makhluk lembut dan lemah di hadapannya ini. Hingga ia tak habis pikir, bagaimana ada seorang lelaki yang sanggup berpoligami jika memiliki satu saja ribetnya seperti ini bisa membuat kepalanya hampir meledak. Bukan karena tidak sayang atau tidak cinta. Tapi saking dalamnya perasaan itu, hingga hal-hal seperti ini membuat Brian merasa pilu melihat wanitanya harus menangis hingga terisak. Brian juga menyadari kesalahannya, mengapa ia begitu ceroboh tidak langsung menyingkirkan segala apapun yang berkaitan dengan masa lalunya. Ia tak sepenuhnya menyalahi Clara yang dengan sengaja membongkar barang pribadinya. Udah dong nangisnya, entah sudah berapa kali ia mengatakan itu sembari tangannya mengelus kepala,
rambut dan punggung wanita itu. Bahkan Brian juga mengecup lembut pucuk kepala sang istri. Mendapat perlakuan seperti itu, bukannya malah berhenti menangis. Tangisnya malah semakin menjadi. Ya Allah, apa salahku? Niat mau tenangin kok malah makin nangis. Dia kehabisan cara, hingga sepertinya membiarkan adalah cara yang terbaik menurutnya. Akhirnya Clara melepas pelukan, matanya sembab rambutnya acak-acakan, pipinya yang basah dipenuhi air mata. Kalau saja saat itu ia bercermin untuk melihat bagaimana keadaannya, ia pasti sangat malu dengan Brian. Ia begitu berantakan. Kamu jelek kalau nangis terus-terusan begini. Saat mengatakan itu, ia berharap semoga kata-katanya tak ada yang salah. Kacau deh kalau sampai salah lagi. Haa? Iya, tahu kok adek emang jelek, jawab wanita itu sembari mengelap wajahnya dengan tisu. Kan salah lagi. Kita pergi sekarang. Pertanyaan Clara membuat Brian bingung. Pergi kemana? Beli baju? Kan entar malam mau ke pestanya mantan kamu. Brian membulatkan matanya saat mendengar itu, ia tak menyangka setelah tangis yang terisak-isak karena bayangan mantan. Clara masih berniat untuk menghadiri undangan itu. Iya jadi, ya udah kamu siap-siap. Clara bangun lalu menuju kamar mandi. Sementara Brian masih terdiam heran dengan sikap Clara yang berubah-ubah. Setelah sekitar setengah jam, Clara sudah siap rapi dengan mengenakan gamis. Karena perutnya yang sudah mulai membesar, ia sudah tak nyaman lagi untuk mengenakan celana panjang. Gamis adalah pilihan yang tepat menurutnya. Brian terpana melihat penampilan Clara yang sangat berbeda, ya baru kali ini ia melihat Clara mengenakan gamis dan terlihat sangat anggun. Kenapa diliatin gitu? Jelek ya, mirip ibu-ibu. Sederet pertanyaan yang keluar dari mulutnya. Kala mendapati suaminya menatapannya tanpa kedip. Cantik? Bukan mirip ibu-ibu? Kamu kan sebentar lagi memang mau jadi ibu-ibu, jangan berasa gadis terus dong. Nanti sekalian belanja baju gamis yang banyak ya, untuk persiapan sebelum perut kamu semakin membesar, omel Brian saat merasa istrinya tak mau kelihatan tua. Siapa juga yang merasa gadis, udah dibobol, lagi hamil gini. Gadis apanya? Iya, udah ayo bang keburu sore. Clara meraih tas selempangnya dan mengaitkan di bahu kanannya. Sementara Brian masih terdiam, sikap Clara sekarang seolah tak ada kejadian apa-apa. Padahal sejam yang lalu wanita itu sedang menumpahkan air mata sebanyak-banyaknya. Namanya juga wanita, mendengar kata belanja dan jalan-jalan bisa merubah dunia mereka dari gelap menjadi terang. Setelah beberapa saat, Brian berjalan keluar menyusul Clara. Kalian mau kemana? Tanya Mama Ningsih saat melihat mereka berdua turun dari tangga. Mau bawa Clara shopping Ma, biar nggak nangis-nangis terus, jawab Brian asal, membuat Mama Ningsih melongo, benarkah Clara menangis? Kamu nangis kenapa? Matamu sembab sekali sayang. Mama Ningsih mendekati Clara untuk memastikan ya wajahnya benar-benar seperti orang yang abis menangis. Oh tadi Clara. Clara abis baca novel Ma, ceritanya tuh sedih banget. Apalagi ada surat cintanya. Nggak sanggup bacanya bikin ngilu hati jadi nangis deh. Clara langsung memotong kalimat Brian yang hendak menjawab pertanyaan Mama Ningsih. Brian bernafas lega, meskipun Clara hampir mengatakan yang sebenarnya. Ternyata tidak. Oh ya, masa sampai segitunya sih? Dari ekspresi Mama Ningsih, ia tak percaya dengan jawaban menantunya, lalu menatap tajam ke arah putranya yang terlihat kaku dan merasa bersalah kala itu. Ya udah Ma, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Sebelum pembahasan semakin panjang, Brian langsung mengajak Clara pergi. Niatnya adalah menyelamatkan dirinya dari omelan dan interogasi sang mama. Mereka sudah sampai di mall dan langsung menuju butik yang menyediakan gaun-gaun untuk menghadiri pesta pernikahan. Yang ini bagus nggak bang? Kamu pilih juga dong yang warnanya senada. Atau kita beli yang couple aja. Clara masih terus memilih-milih sementara Brian hanya mengangguk-angguk saja. Iya itu bagus kok, kamu coba deh. Kalau yang ini, tanya Clara lagi. Itu juga cantik,
warnanya soft. Ya udah yang ini aja, tapi kamu batiknya cari warna yang senada ya. Adek cobain dulu ke ruang ganti. Iya sayang. Akhirnya setelah melewati beberapa perdebatan saat memilih gaun dan batik, mereka keluar dari butik itu. Brian juga tak menyangka kalau wanita akan seribet itu hanya untuk menghadiri sebuah undangan pesta pernikahan. Setelah selesai urusan gaun, belum lagi kerudungnya. Tujuan utama mereka sudah selesai, waktu juga sudah semakin sore. Clara juga sudah membeli beberapa gamis sesuai apa yang dikatakan Brian. Kamu mau kemana lagi? Masih ada yang mau dibeli? Tanya Brian sambil tangan kanan dan kirinya menenteng beberapa paperback belanjaan istri tercinta yang selalu menguji kesabarannya. Ada bang, lalu Clara berjalan mengarah ke toko yang khusus menjual pakaian dalam wanita. Saat menyadari Brian masih tetap mengikutinya di belakang, ia menghentikan langkahnya dan berbalik, kamu jangan ikut deh bang, nunggu di tempat lain aja. Emang nggak malu apa lihat beginian? Emang kenapa? Bahkan abang hampir tiap hari lihat isinya, lagian tuh kamu lihat mbak itu juga diikutin suaminya, bantu milih lagi. Brian mengarahkan wajahnya pada sepasang suami istri yang berada di sudut kanan toko yang sedang memilih-milih. Ih, ya udah terserah kamu aja bang. Karena merasa beberapa bagian tubuhnya semakin membesar, ia butuh dalaman yang baru. Clara memilih begitu banyak untuk persediaan dan persiapan saat perutnya semakin membesar nanti. Kamu nggak mau nyobain itu? Brian menunjuk ke sebuah pakaian tidur berenda, dan sangat tipis menerawang. Nggak ah, baju kurang bahan gitu. Mending nggak usah pakai baju sekalian, jawab Clara sewot. Setelah selesai memilih, Clara menuju kasir dan Brian masih mengikutinya. Lalu Brian meletakkan dua model baju tidur berenda yang entah kapan pilih, ia letakkan di tumpukan belanjaan istrinya. Loh bang, kan adek nggak mau ini kenapa diambil sih? Bisik Clara agar tak didengar oleh petugas kasir. Udah kamu nurut aja sama suami, jawab Brian sembari tersenyum penuh makna. Saat dalam perjalanan pulang, Clara masih saja mengomel soal baju tidur yang Brian pilihkan untuknya tadi secara paksa. Kamu tuh bang disuruh pilihin gamis bagus yang mana kamu bilang terserah semua bagus. Giliran baju kurang bahan gitu malah semangat banget belinya. Udah diajak shopping masih aja ngomel ya, kalau gini terus bisa-bisa abang cepat tua, sambil tangan kiri mengusap wajahnya, dan tangan kanannya masih memegang kemudi setir. Ya udah, makasih ya bang udah diantarin dan dibayarin shopping, memberikan senyum manis, sejak drama nangis terseduh-seduh siang tadi baru inilah Clara tersenyum lagi. Iya sayang, untuk kamu apa sih yang enggak? Tapi yang tadi abang pilih harus dipakai ya. Clara menoleh ke suaminya dengan tatapan tajam. Brian dan Clara sudah tiba di rumah sekitar pukul 6 sore, menjelang maghrib. Brian, Mama mau bicara sebentar sama kamu. Ternyata Mama Ningsih menunggu kepulangan mereka sejak tadi. Iya Ma, sebentar. Ke atas dulu. Brian sudah menduga jika apa yang akan dibicarakan dan dipertanyakan oleh sang mama adalah penyebab Clara menangis hingga wajahnya begitu sembab. Brian sudah meletakkan belanjaan istrinya di atas meja kamar mereka. Bang, kira-kira Mama mau ngomongin apa ya? Tanya Clara sambil melepas kerudungnya. Ya palingan nanya kenapa kamu nangis-nangis sampai wajahnya sembab gitu. Maafin ya bang, selalu bikin masalah. Enggak, bukan salah kamu kok sayang. Sebentar ya, Mama udah nungguin. Clara mengangguk, terdapat rasa bersalah dalam benaknya, karena sikapnya yang sering tak terduga selama kehamilan ini, ia merasa banyak menyusahkan sang suami. Saat Brian sudah menuruni setengah tangga, Mama Ningsih sudah menunggunya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Meski jaraknya agak jauh, itu tetap terlihat. Brian, kamu tuh ya. Clara jangan dibikin nangis terus dong. Kasihan dia, Mama nggak tega lihatnya. Wanita hamil itu memang cenderung sensitif. Kenapa Clara bisa nangis sampai segitunya? Iya Brian ngaku salah Ma, dia nggak sengaja baca ucapan ulang tahun Brian dari Tisya.
Salah Brian, kenapa masih simpan itu semua? Lagian kamu, harusnya segala apapun yang berkaitan dengan Tisya disingkirkan dong. Jaga perasaan Clara, atau jangan-jangan kamu masih belum bisa ngelupain Tisya, iya. Mama Ningsih mengecilkan suaranya, setengah berbisik agar tak terdengar oleh siapapun termasuk Binur. Mama apa-apaan sih? Brian sekarang cuma mikirin Clara, nggak ada yang lain apalagi masa lalu Ma, jawabnya tegas. Ya udah bagus kalau gitu, usahakan jangan sampai Clara sedih dan nangis lagi. Gimana caranya kamu harus tahu dan jaga perasaannya. Segala omelan atau lebih tepatnya nasihat sang mama diterima oleh Brian, meski sebenarnya ia merasa selalu berusaha untuk membahagiakan Clara. Tapi itulah terkadang ada yang tak bisa ia pahami tentang istrinya sendiri. Seusai sholat maghrib, Clara bersiap-siap ia membuka beberapa bingkisan belanjaannya tadi. Wajahnya memerah malu ketika melihat pakaian tidur Brenda berwarna hitam dan merah hati yang Brian pilihkan untuknya tadi. Ia tak bisa membayangkan bila harus mengenakan baju kurang bahan ini di hadapan suaminya. Saat Brian keluar dari kamar mandi, cepat-cepat Clara meletakkan kembali pakaian itu ke dalam paper bag. Anggap aja lupa atau tidak pernah membeli pakaian itu sama sekali. Ia juga berharap Brian lupa akan hal itu. Beberapa menit kemudian, Clara sudah bersiap dengan gaun berwarna peach, dengan sedikit motif renda di bagian atasnya, dipadu dengan kerudung berwarna coklat muda. Ya, Clara lebih suka memadukan warna kerudung dan bajunya dengan warna yang sedikit bertolak. Meski warnanya tidak senada, tapi perpaduan warna itu sangatlah cocok. Ia sengaja memilih warna itu karena sama dengan warna batik yang akan dikenakan Brian malam ini. Makeup natural tipis-tipis pun sudah melekat di wajahnya, membuat dirinya semakin cantik dan anggun. Clara berbalik dan berjalan mengarah ke Brian yang sedang mengancingkan bajunya. Clara mengambil alih di dua kancing atas, ia yang melakukannya. Tadi kamu diomelin Mama ya? Tanya Clara. Sementara Brian hanya terbengong menatap wajah istrinya yang begitu cantik. Persis seperti tadi siang, saat melihat Clara mengenakan gamis, ia menatap tanpa kedip. Bang! Iya, kenapa sayang? Kamu tadi diomelin Mama. Sayang kamu cantik sekali malam ini, Brian tidak menggubris pertanyaan istrinya. Ia malah berbicara di luar apa yang ditanyakan Clara. Brian benar-benar terpana melihat istrinya sekarang. Rasanya ingin sekali ia menggagalkan rencana mereka untuk keluar rumah malam ini. Bagaimana jika bermain di kasur saja, ditambah lagi ia membayangkan jika Clara mengenakan pakaian tidur yang ia pilihkan tadi. Itulah yang ada dalam pikirannya, imajinasinya sangat liar malam ini. Jadi cuma malam ini aja cantiknya. Bukan, malam ini lebih cantik dari biasanya. Tanpa ragu lagi, Brian mengecup lembut bibir istrinya dengan gemas yang malam ini kelihatan lebih merah dari biasanya. Tidak berlangsung lama, hanya satu kecupan. Bang, jangan dong, nanti berantakan lagi. Sesaat Clara berbalik dan kembali bercermin, benar saja lipstiknya jadi berkurang. Siapa suruh kamu cantik begini? Udah yuk, jangan kelamaan. Ini malam minggu jalanan pasti rame bang. Mereka berpamitan dengan Mama Ningsih, namun saat berpamitan terjadi sedikit perdebatan. Mama Ningsih mempertanyakan kenapa juga mereka harus hadir ke pernikahan Tisya, sementara siang tadi Clara harus sakit hati karena mengetahui sedikit tentang masa lalu Brian. Pesta pernikahan yang diselenggarakan di salah satu ballroom hotel yang tergolong mewah, dihadiri oleh ratusan tamu undangan kala itu. Undangan yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari keluarga kedua mempelai, relasi kerja bahkan teman-teman angkatan kampus. Brian dan Clara berjalan beriringan, tangan Clara tak lepas dari lengan Brian. Sesuai titah suaminya ia tak boleh melepaskan lingkaran tangannya dari lengan Brian. Kala itu ada beberapa pasang mata yang tertuju ke arah mereka. Brian menyadari itu, karena beberapa pasang mata yang menatap mereka kala itu adalah teman-teman seangkatannya semasa kuliah. Brian hanya melempar senyum karena berjarak lumayan jauh. Brian, saat ada suara yang sangat ia kenal memanggil namanya,
Ia pun menoleh. Edo, apa kabar? Ya, ternyata itu adalah Edo, teman Brian yang waktu itu mengusik dan mempertanyakan tentang undangan pernikahan. Mengapa bukan Brian yang bersanding dengan Tisya? Baik, lo sendiri. Jawab Edo sambil sesekali melirik ke arah Clara dengan tatapan penuh tanya. Ya, seperti yang lo lihat, kenalin, ini Clara, istri gue. Clara hanya tersenyum ke arah Edo, tanpa berjabat tangan. Brian, lo tahu nggak? Ada kabar nggak enak tentang Elo semenjak undangan pernikahan Tisya dan Yogi beredar? Ujar Edo sambil berbisik ke Brian agar tak terdengar oleh istrinya.